Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas dua artikel kami. Di sini sebelumnya saya Siti Fatiwatu Zuroni bersama dua rekan saya akan membahas artikel yang pertama mengenai media pembelajaran dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Pada artikel ini pada abstraknya membicarakan tentang bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar, dan tidak menutup kemungkinan bahwa media harus disesuaikan dengan perkembangan dan tuntunan zaman. Karena dukungan media yang tepat, tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik pula. Oleh karena itu, sebuah media pembelajaran akan mempengaruhi sampai tidaknya suatu informasi secara lengkap dan tepat sasaran, serta mempengaruhi hasil akhir dari proses pembelajaran. Terus selanjutnya pada pendahuluannya di sana bahwasanya kita dijelaskan apa itu belajar. Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Dalam proses belajar itu terjadi adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Salah satu pertanda bahwa seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Dalam proses belajar mengajar, kehadiran alat atau media mempunyai arti yang cukup penting. Karena dalam kegiatan tersebut, ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Namun meskipun begitu, pentingnya alat atau media bagi tercapainya tujuan pembelajaran masih banyak dijumpai lembaga-lembaga pendidikan yang kurang mementingkan suatu alat atau media tersebut. Selanjutnya yang B, yakni pengertian media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Lalu menurut Association for Education and Communication Technology, media ialah segala bentuk yang diprogramkan untuk suatu proses penyaluran informasi. Adapun kata pembelajaran adalah memiliki akar kata belajar. Belajar yaitu kegiatan berproses yang memiliki unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis jenjang pendidikan. Istilah media pembelajaran memiliki beberapa pengertian secara luas dan sempit. Adapun pengertian secara luasnya adalah media pembelajaran adalah setiap orang, materi, atau peristiwa yang memberikan kesempatan pada siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Adapun pengertian secara sempit adalah sarana non-personal atau bukan manusia yang digunakan oleh guru yang memegang peranan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan. Lalu dari beberapa perbedaan pengertian tentang media pembelajaran dapat dilihat kesamaan satu sama lain, yaitu proses penyampaian pesan atau informasi secara efektif dan efisien, dapat diterima dan selalu diingat oleh peserta didik, sehingga dapat dipahami bahwa media pembelajaran merupakan alat bantu atau sarana yang dijadikan sebagai perantara atau pindah komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi berupa ilmu pengetahuan dan berbagai sumber ke penerima pesan atau informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh sadari saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari yang tadi, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang dasar pemikiran penggunaan media pembelajaran, baik yang itu di sekolah atau instansi-instansi di tempat. Jadi di sini itu karena topiknya itu tentang Al-Quran dan Hadis, jadi di sini menggunakan media-media seperti Al-Quran dan Hadis. Apakah media-medianya? Nanti saya akan jelaskan. Yang pertama di sini ada materi media itu dibagi menjadi tiga, atau peranan media itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah penarik pembelajaran atau international role, dan yang kedua adalah peranan komunikasi atau communication roles, dan yang ketiga adalah peran ingatan atau penyimpanan atau relations roles. Nah, jadi media pembelajaran itu merupakan suatu sarana atau wadah yang digunakan untuk
mengajarkan siswa bagaimana caranya menggunakan suatu media pembelajaran seperti contohnya Al-Quran dan lain sebagainya, atau landasan-landasan Al-Quran dan hadis dan lain sebagainya. Nah, jadi di sana itu guru menciptakan suasana, atau bagaimana caranya guru untuk menciptakan sensasi bagaimana supaya media yang digunakan itu lebih menarik, supaya kelas itu tidak monoton. Mungkin guru memberikan suatu hadis atau ayat yang menjelaskan tentang pembelajaran ini, dan supaya siswa-siswa itu tidak bosan di dalam kelas gitu. Nah, contohnya banyak sekali ayat-ayat atau hadis-hadis penjelasan tentang pembelajaran. Nah, di sana itu termasuk media yang digunakan. Yang kedua adalah landasan-landasan penggunaan media pembelajaran, contohnya landasan filosofis, landasan psikologis, landasan teknologis, dan landasan empatis atau empiritik. Nah, jadi yang selanjutnya itu adalah media pembelajaran dalam psikopektika Al-Quran. Nah, jadi yang selanjutnya itu adalah media pembelajaran dalam psikopektika Al-Quran dan hadis. Nah, jadi di sana itu ada media pembelajaran terlebih dahulu harus dibedakan. Nah, jadi media yang harus digunakan itu harus berbeda, jangan sampai satu atau monoton, karena bisa membuat siswa itu cepat bosan kalau misalkan memberikan medianya itu saja tanpa ada perkembangan atau perbedaan. Nah, yang kedua ada namanya media pembelajaran menggunakan audio. Jadi kita memberikan siswa itu sejenis audio atau suatu yang bisa didengarkan, itu salah satu media juga, karena setiap yang digunakan untuk mengajar itu adalah salah satu media pembelajaran virtual. Nah, jadi ada juga namanya media pembelajaran virtual. Jadi seorang guru itu akan memberikan siswa itu tugas dan lain sebagainya, dan siswa itu akan mengerjakan. Jadi media yang digunakan itu seperti media pembelajaran virtual. Yang selanjutnya ada media pembelajaran berbasis teknologi. Jadi walaupun kita mempelajari tentang ayat-ayat ataupun hadis, kita juga perlu menggunakan media yang berbasis teknologi, karena di zaman era modern ini banyak sekali teknologi-teknologi yang canggih yang bisa kita gunakan sebagai media kita, baik itu untuk menjelaskan siswa ataupun siswa juga mencari atau menemukan materi-materi yang kita jelaskan. Mungkin dia tidak paham dengan penjelasan kita, bisa dicari di internet dan lain sebagainya menggunakan teknologi yang modern. Jadi banyak sekali media-media yang bisa kita gunakan, bukan hanya berlandasan pada buku saja, tapi ada media tentang teknologi dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti kurang lebihnya bisa ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Yaitu alat pendidikan yang bukan benda atau imaterial. Di antara alat atau media pendidikan yang bukan berupa benda itu adalah keteladanan, perintah atau larangan, ganjaran, dan hukuman, yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, keteladanan. Pada umumnya manusia memerlukan figur identifikasi atau uswah al-hasanah yang dapat membimbing manusia ke arah kebenaran. Untuk memenuhi keinginan tersebut itu Allah mengutuskan Muhammad menjadi teladan bagi manusia. Terus yang kedua atau bagian B, perintah dan larangan. Perintah adalah suatu keharusan untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Dalam hal ini perintah itu bukan hanya apa yang keluar dari mulut seseorang yang harus dikerjakan oleh orang lain, tetapi termasuk pula anjuran, pembiasaan, dan peraturan-peraturan umum yang harus ditaati oleh peserta didik. Terus yang selanjutnya bagian C, yaitu ganjaran dan hukuman. Ganjaran adalah suatu yang menyenangkan yang dijadikan sebagai hadiah bagi anak yang berprestasi, baik dalam belajar dan sikap perilakunya. Terus di dalam bidang pendidikan, hukuman itu dilaksanakan karena dua hal. Yang pertama, hukuman diadakan karena ada pelanggaran, adanya kesalahan yang diperbuat.
Terus yang kedua, hukuman diadakan dengan tujuan agar tidak Selanjutnya bagian F, yaitu manfaat dan pengaruh media pembelajaran. Secara lebih luas, ada banyak manfaat yang diperoleh dari menggunakan media pembelajaran dalam mengajar. Di antaranya yang pertama, bahan pembelajaran akan lebih bermakna sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa untuk menguasai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Terus yang kedua, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga dan dalam memberikan materi pembelajaran. Terus yang ketiga, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengar keterangan guru tetapi juga melakukan aktivitas lain seperti mengamati, mendemonstrasikan dan lain-lain. Terus yang keempat, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kelima, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik. Yang terakhir atau keenam, mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera seperti terlalu besar, terlalu kecil, terlalu lambat, terlalu cepat, peristiwa masa lalu kompleks, dan konsep yang terlalu luas. Secara umum, atau bagian dari yang setelah lainnya itu, secara umum media pembelajaran mempunyai kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik. Terus yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera seperti misal. Terus yang ketiga, objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realistis, gambar, film, bingkai, film atau model. Terus yang keempat, objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film, bingkai, film atau gambar. Terus yang kelima, gerak yang terlalu lambat atau cepat dapat dibantu melalui atau dengan time lapse atau high speed fotografi. Di dalam pendidikan Islam, alat atau media itu jelas diperlukan sebab alat atau media pembelajaran itu mempunyai peranan yang besar yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Abu Bakar Muhammad berpendapat bahwa kegunaan alat atau media itu antara lain ialah yang pertama, mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dan memperjelas materi pembelajaran yang sulit. Dan yang kedua, mampu mempermudah pemahaman dan menjadikan pembelajaran lebih hidup dan menarik. Dan yang ketiga, merangsang anak untuk bekerja dan menggerakkan naluri kecintaan menelaah belajar dan menimbulkan kemauan keras untuk mempelajari sesuatu. Dan yang keempat, membantu membentuk kebiasaan melahirkan pendapat, memperhatikan dan memikirkan suatu pembelajaran. Dan yang terakhir atau kelima, menimbulkan kekuatan perhatian atau ingatan, mempertajam indera, melatihnya, memperluas perasaan dan cepat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawara. Saya akan melanjutkan presentasi artikel kedua, yaitu tentang media pembelajaran dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama, al-isyraq. Jadi tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penggunaan media dalam pandangan Islam, karena sesuai dengan atau seiring dengan perkembangan zaman. Jadi dalam dunia pendidikan, guru itu dituntut agar bisa menggunakan media yang sesuai atau yang mengikuti perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian dalam tulisan ini ia menggunakan metode deskriptif
Sehingga tulisan ini berusaha menggambarkan kesesuaian antara teori tentang media pembelajaran dengan penggunaan media dalam Al-Quran dan hadis. Karena ditemukan di beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang penggunaan media. Jadi tentang penggunaan media, baik media audio, media visual, sampai media pembelajaran yang berbasis teknologi dan multimedia. Sehingga diharapkan dengan adanya tulisan ini, setelah membaca tulisan ini, guru semakin memahami betapa pentingnya penggunaan media dalam pandangan Islam. Karena dengan menggunakan media yang tepat, maka tujuan pembelajaran akan dicapai dengan baik pula, akan tercapai dengan baik pula. Selanjutnya, pendahuluan. Jadi setiap manusia selalu menjalani proses belajar sepanjang hidupnya. Makanya belajar itu disebut sebagai proses belajar itu adalah proses sepanjang hidup. Kenapa dikatakan demikian? Karena belajar itu adalah proses atau interaksi antara manusia dengan lingkungan, sehingga manusia akan tetap menemukan hal-hal baru, sehingga itu yang menyebab dia menjadi akan terus-menerus belajar dimanapun dan kapanpun. Maka itu yang menyebabkan belajar disebut sebagai proses sepanjang hidup. Nah, dalam proses belajar itu sendiri pasti akan terjadi interaksi di antara lingkungan sekitarnya. Nah, misalkan di dalam proses belajar di sekolah akan terjadi interaksi antara guru dengan murid, dengan kepala sekolah, dengan materi pembelajaran dan juga dengan media dan sumber belajar. Nah, sehingga media ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Karena media ini dapat mempermudah kita dalam menyampaikan materi, dan juga media ini dapat mempermudah dalam siswa jadi media ini dapat mempermudah siswa untuk menangkap materi apa yang disampaikan oleh guru. Tetapi tidak jarang beberapa guru juga tidak bisa menggunakan media dengan baik, sehingga menyebabkan siswanya menjadi kesulitan dalam memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Selain kesulitan, ia juga merasa bosan dan jenuh karena karena guru itu tidak menguasai media pembelajaran tersebut. Kemudian di sisi lain, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka itu juga berdampak dalam dunia pendidikan, sehingga para pendidik itu dituntut untuk mampu menggunakan media teknologi yang dapat disesuaikan dengan sekolah. Maksudnya para pendidik itu dituntut untuk memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi yang disediakan oleh sekolah tersebut. Dan juga pendidik juga harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran ini. Karena dalam proses pembelajaran, apabila tidak diiringi dengan media pembelajaran yang baik, maka proses dari pembelajaran itu tidak akan dicapai dengan baik pula. Sehingga dan dalam pendidikan Islam, proses pendidikan itu sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu, sejak zaman Rasulullah SAW, dan bahkan pada masa zaman Rasulullah SAW beliau sudah menggunakan media dalam pembelajaran. Sehingga dalam tulisan ini kita akan membahas tentang pengertian media, dasar penggunaan media, manfaat penggunaannya, sampai bahasan tentang pemanfaatan media pembelajaran dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Oke, baik. Yang B, rumusan masalah. Jadi berdasarkan paparan yang pada pendahuluannya, di sini rumusan masalahnya adalah bagaimana menggunakan media pembelajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Dan selanjutnya yang C adalah metode kajian. Kajian dalam karya tulis ini menggunakan metode deskriptif dengan studi kepustakaan, yaitu dengan menyajikan gambar dan analisis mengenai pengertian, dasar pemikiran penggunaan metode, landasan pemikiran penggunaan media pembelajaran dalam perspektif Al-Quran dan hadis, dan manfaat menggunakan media. Selanjutnya D. Pengertian media pembelajaran. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata media diartikan sebagai alat, perantara, penghubung, atau yang terletak di antara dua pihak. Nah, kata media itu sendiri berasal dari bahasa Latin, dari kata medium yang secara harfiah memiliki arti perantara atau pengantar. Nah, sedangkan di sini juga dijelaskan beberapa pengertian media menurut menurut beberapa ahli. Yang pertama di sini, kalau menurut Education Association, jadi media merupakan benda yang dimanipulasikan, dilihat, didengar,
dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Kemudian, kalau media dalam bahasa Arab adalah wasail, merupakan jamak dari wasilah yang berarti perantara atau pengantar. Kata perantara itu sendiri berarti yang berada di antara dua sisi atau yang mengantari dua sisi atau penghubung di antara dua sisi. Nah, jadi karena perantara media itu berada di antara pertengahan antara dua sisi ini, makanya ia dikatakan sebagai penghubung atau pengantar, yakni mengantarkan atau menghubungkan satu sisi dengan sisi yang lainnya. Nah, pendapat lain juga yang disampaikan oleh ahli, yaitu oleh Asnawiyat dan Bashiruddin Usman, bahwa media merupakan suatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audiens atau siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Sedangkan menurut Zakiyah Darajat menyatakan bahwa media pendidikan atau pembelajaran bukan suatu benda yang dapat diinderai, khususnya penglihatan dan pendengaran, baik yang terdapat di dalam maupun di luar kelas, yang digunakan sebagai alat bantu penghubung media komunikasi dalam proses interaksi belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar siswa. Jadi berdasarkan pengertian-pengertian yang sudah disebutkan di atas, jadi istilah media pembelajaran itu memiliki beberapa pengertian, baik pengertian secara luas maupun secara sempit. Nah, secara luas yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah setiap orang, materi atau peristiwa yang memberikan kesempatan pada siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian sedangkan pengertian secara sempit adalah sarana non-personal yang digunakan oleh guru yang memegang peran dan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan. Baris selanjutnya adalah dasar pemikiran penggunaan media pembelajaran. Nah, agar proses belajar itu menjadi berhasil dengan baik, maka siswa sebaiknya diajak untuk menggunakan semua alat indranya atau semua alat indranya dalam proses mengajar ini, sehingga seorang guru harus berupaya untuk menampilkan rangsangan yang dapat diproses dengan dengan alat indranya tersebut. Nah, karena semakin banyak alat indra yang digunakan dalam proses belajar, maka penangkapan informasi itu akan semakin mudah. Sehingga di sini guru dituntut untuk menciptakan atau menggunakan media-media yang sekiranya di sana akan melibatkan lebih banyak alat indranya, sehingga dalam proses penangkapan materi yang akan disampaikan oleh guru itu akan lebih cepat ditangkap oleh siswa karena ia menggunakan alat indra yang lebih banyak. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim kami, yaitu mengenai landasan penggunaan media. Sekian peranan lebihnya. Saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Anan Abdullah akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Munawaroh. Kami dari kelompok 4. Baik, langsung saja. Media pembelajaran visual. Media pembelajaran visual seperangkat alat penyalur pesan dalam pembelajaran yang dapat ditangkap melalui indera tanpa adanya suara. Banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, tapi karena waktunya sedikit, langsung saja tidak perlu dibacakan hadisnya, bisa cari sendiri nanti. Yang pertama yaitu Rasulullah SAW menggunakan gambar. Dalam hadis, Rasulullah SAW menggambarkan manusia sebagai garis lurus yang terdapat di dalam gambar. Sedangkan gambar 4 persegi yang melingkarinya adalah ajalnya. Satu garis lurus yang keluar melewati gambar merupakan harapan dan angan-angannya. Sementara garis-garis kecil yang ada di sekitar garis lurus dalam gambar adalah musibah yang selalu menghadang manusia dalam kehidupannya di dunia. Ya, yang kedua yaitu menggunakan jari tangan. Di saat Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan memelihara anak perempuan, Rasulullah selalu menggenggam tangannya dengan erat. Itu menunjukkan keutamaan memelihara anak perempuan. Yang ketiga atau yang C, menggunakan kerikil. Menggunakan kerikil.
dua kerikil. Rasulullah SAW saat menjelaskan ajarannya menggunakan dua kerikil, yaitu salah satu media dalam pendidikan yang diajarkan Rasulullah mengumpamakan dua kerikil itu bagaikan angan-angan dan ajal seseorang. Maksudnya angan-angan di sini adalah kehidupan manusia di dunia, dan ajal adalah ajal kematian seseorang. Beberapa penjelasan isi kandungan hadis-hadis yang begitu banyak dikisahkan tentang Rasulullah SAW menggunakan gambar jari, tangan, dan kerikil sebagai penjelasannya dalam menyampaikan ajarannya kepada para sahabat-sahabatnya. Rasulullah SAW menyontohkan penggunaan sarana-sarana tersebut untuk memberi gambaran, perumpamaan, dan mempermudah dalam menyampaikan isi materi yang diajarkannya. Orang yang di atas menjelaskan bahwa media visual telah digunakan pada pelaksanaan pembelajaran dalam Islam. Selanjutnya, pada era modern sekarang, media visual ini dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, media yang diproyeksikan bahan bacaan, contohnya Al-Quran dan hadis, buku teks pelajaran agama, buku bacaan perlengkap, bahan bacaan bersifat umum, koran, majalah, dan lain-lain. Media realita adalah benda nyata. Benda tersebut tidak harus dihadirkan di ruang kelas, tetapi siswa dapat melihat langsung ke objek. C. Model. D. Media grafis. E. Papan tulis. Papan tulis ini yang masih kita gunakan sampai saat ini. Media proyeksi, yaitu transparansi OHP. B. Film bingkai. C. ICD. 3. Media pembelajaran berbasis teknologi. Cikal bakal tentang penggunaan teknologi dalam komunikasi, termasuk komunikasi dalam pembelajaran. Hal ini digunakan dalam surah An-Nam ayat 29-30, yaitu tentang cerita Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, yang bisa dibaca nanti, cari sendiri. Baik, analisis manfaat media pembelajaran. Hadis-hadis Nabi SAW di atas yang begitu banyak yang kita bisa baca menyiratkan mengenai manfaat media pembelajaran, di antaranya yakni ketika Nabi SAW menjelaskan ajarannya menggunakan media seperti gambar, kerikil, dan jari tangan tersebut, para sahabatnya menjadi lebih paham dengan apa yang disampaikan Nabi SAW lebih luas. Banyak manfaat yang diperoleh dari menggunakan media pembelajaran dalam mengajar. Penutup. Media pembelajaran adalah seperangkat alat materi yang dapat menyampaikan pesan-pesan dalam proses belajar mengajar, dari penyampai pesan kepada penerima pesan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Landasan penggunaan media dalam pembelajaran harus dapat dilaksanakan dengan penuh bijaksana dan hikmah, agar pendidikan dan peserta didik dapat menjalin komunikasi yang baik sehingga tercipta suasana edukatif yang kondusif. Ya, mungkin itu saja dari Tiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.